Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kurang lebih 40 menit ke depan mari kita berbincang-bincang dengan sebuah tema, jangan suka menyalahkan orang lain karena Rasul itu tidak pernah menyalahkan sahabat. Tema ini saya tampakkan terilhami dengan juga ceramahnya seorang Al-Mukarram Kiai Haji yang tidak saya sebutkan namanya, cukup tenar di Surabaya. Ketika ceramah beliau membuat judul itu, yaitu jangan suka menyalahkan orang lain karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menyalahkan sahabat. Dalilnya adalah di dalam babut tayamumi, di rawahu Abu Dawud dan juga ada di dalam kitab Bulughul Maram di bab tayamum itu ada hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berkata qala kharaja rajulani fi safarin. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan telah keluar dua orang dalam suatu perjalanan, dalam safar, fa hadratis salatu wa laysa ma'ahu ma. Sayang sekali orang ini ketika mengadakan safar ini tidak membawa air, tidak bontot air. Maka kemudian saat itu datang waktunya sholat, dimungkinkan mungkin zuhur atau mungkin asar. Maka fatayammama, keduanya bertayamum dengan su'idan thayyiban, dengan debu atau tanah yang fasallaya, kemudian keduanya sholat. Setelah itu kemudian tumma wajadal ma'a fil waqt. Kemudian setelah sholat perjalanan dilanjutkan lagi, di tengah perjalanan mendapati air, tapi masih dalam waktu sholat itu. Tidak dijelaskan dalam hadis ini apakah waktu ini sholat asar, apakah zuhur. Katakanlah kita ambil mungkin zuhur, belum waktunya asar berikutnya, masih waktu yang pertama, tahu-tahu mendapati air, maka fa'ada ahaduhum as-salata wal wudu. Akhirnya salah seorang dari dua orang ini ada yang berwudu dan mengulang sholatnya. Tapi dikatakan juga wala yu'idil akhar, dan yang satu tidak mengulang sholatnya dan juga tidak berwudu. Nah, dari kejadian ini tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ada peristiwa ini, dua orang ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, dan kemudian peristiwa ini dijelaskan kepada beliau, maka dikatakan faqala alladzi lam yu'id. Maka berkatalah kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Jadi Rasul berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, mengatakan as-sabtas sunnah, as-sabtas sunnata wa ajzatka sholatuka. Rasul mengatakan kamu sudah benar, kamu sudah menepati sunnah. Nah, kalau kemudian yang satu dikatakan kamu sudah benar, sudah sesuai dengan sunnah, wa ajzatka sholat, dan sholatmu sudah cukup. Bahkan ada yang mengatakan cukup itu lebih, ajza itu lebih dari cukup, sempurna, gitu ya. Maka kemudian waqala lilladzi tawadda'a wa a'ada, kemudian Rasul berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, karena berwudu tadi,
lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan 2 pahala. Tidak dikatakan kamu sesuai dengan sunnah. Ya. Tapi walaupun tidak sesuai dengan sunnah, kamu mendapatkan 2 pahala. Nah, di dalam kitab itu, dalam kitab Bulughul Maram yang saya miliki, itu ada footnote-nya. Ya, ada footnote-nya, artinya dikomentari bahwasanya kenapa kamu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama ada ibqa'il waqti, ya kan? Karena kamu telah menetapi waktu sholatu ala waqtiha. Kamu tadi sudah sholat tepat waktunya yang tadi. Adapun kamu melakukan sholat lagi, itu berdasarkan ijtihad. Ya, karena kamu ala ijtihadika qad aqta'ta. Kamu telah melakukan ijtihad, tapi ijtihadmu salah. Nah, ini kan bagi orang yang alim, gitu Pak. Kalau orang alim itu melakukan ijtihad, tapi jangan kita kemudian mentang-mentang sudah ngerti sedikit kita berijtihad ya. Maksudnya ini tingkatannya sudah benar-benar alim. Ya, gambaran kita itu adalah golongan Imam Hanafi, atau Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Nah, saat itu ada permasalahan yang di zaman Rasulullah belum ada, zaman sahabat belum ada, terus kemudian beristinbat, mengambil kitab-kitab. Ya, mungkin sekarang kalau ada kayak siapa ya, Ustadz Syafiq, Ustadz Adi Hidayat, atau Gus Bahak gitu ya, ada masalah sekarang. Yang di dulu juga nggak ada, mengumpulkan ribuan kitab. Nah, ternyata ijtihadnya benar, itu dapat pahala 2. Kalau salah masih dapat 1. Luang salah bodoh. Iya, karena tidak berniat salah. Dan satunya karena kesel, sudah mencurahkan segala usaha atau kemampuannya, tetapi tetap salah. Itu tidak didosakan di hadapan Allah. Nah, ini dibuat dalil oleh beliau Al-Mukarram. Nah, ini sahabat Rasul tidak menyalahkan sahabat. Yang kedua adalah kisah tentang diutusnya beberapa sahabat ketika perang melawan Bani Quraidah. Ya, ini tahun keempat kisahnya. Ya, setelah para sahabat perang dengan gentingnya itu, yaitu perang Ahzab, ya, atau perang Khandaq. Nah, ya, perang itu selesai, pulang, ya, kisahkan Rasulullah itu mandi, kemudian menaruh senjatanya. Begitu Rasulullah menaruh senjatanya, silahnya atau panahnya itu, Jibril datang dengan berkata, "Qad wada'ta silah, ya Muhammad, engkau telah menaruh senjata." Wallahi ma wada'tu silah, katanya. Demi Allah, aku belum menaruh senjata, wahai Rasulullah. Ya Allah. Jadi Rasulullah menaruh senjata itu salah. Dikatakan, kamu sudah menaruh senjata, wahai Muhammad. Aku belum menaruh senjata, kata Jibril. Maka dengan ukhruj, keluar kau. Ya Allah, belum nunggu. Ya. Ibarat kita baru nyantol no klambi karena habis mandi atau salib, itu kemudian dapat teguran. Belum waktunya istirahat. Berangkat lagi kan. Maka kemudian dalam hadis ini dikatakan ila aina, kemudian kemana? Huna, itu. Ya kan? Ditunda apa? Ila Bani Quraidah. Ke Yahudi Bani Quraidah. Nah, maka kemudian kisah ini singkatnya Rasulullah mengerahkan pasukannya. Nah, dalam hadis Muslim diterangkan bahwa an la yusalliyana ahadun adh-dhuhra illa bi Bani Quraidah. Nah, dalam hadis Muslim dikatakan jangan sekali-kali sholat salah seorang di antara kalian ini, ya, kecuali nanti kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Ya, kita tidak membayangkan berapa jaraknya saat itu yang dikatakan Rasulullah ini. Ya. Nah, ternyata begitu di tengah perjalanan, ya, itu sudah waktunya sholat.
yaitu sholat zuhur. Akhirnya apa? Sebagian di antara mereka tetap melaksanakan sholat. Tapi kemudian separuh dari mereka mengatakan, la nusalli illa haitsu amarna Rasulullah SAW. Kita tidak akan sholat kecuali seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi yang lain mengatakan, lam yurid bina, ya kan? Loh, tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu. Kalau kita bergegas cepat-cepat dimungkinkan sudah zuhur, kita sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata medannya beda. Akhirnya sebagian sholat, sebagian tidak. Ya. Nah, beda lagi dengan yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kalau dalam Imam Bukhari dikatakan la yusalliyana hadunil asra. Ini yang sangat terkenal. Ya. Yang di Muslim tidak begitu terkenal. Kalau yang terkenal yang dibawakan oleh Imam Bukhari, jangan sekali-kali sholat salah seorang di antara kalian sholat asar, jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, coba ini kita kompromikan, jangan kontradiksikan. Karena saya katakan, hadis ini kok kontradiktif ya? Mana yang salah? Ini pasti ada yang salah satunya. Belum tentu, karena boleh jadi kedua-duanya benar. Nah, ternyata dalam sejarah itu, ya, pemberangkatan pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ini terjadi 2 gelombang. Ya, gelombang yang pertama diberangkatkan sebelum waktu zuhur atau tengah-tengah antara pagi dengan zuhur, diprediksi oleh Rasulullah nanti zuhur kamu sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata beda prediksinya. Kenyataannya beda. Nah, yang satu diberangkatkan sebelum waktu asar. Gitu Pak ceritanya. Jadi nanti supaya kalau seandainya ada riwayat begini, tidak usah panik ke. Waduh, ini ada yang enggak beres ini salah satunya. Enggak, beres semua. Ya, hanya saja memang 2 gelombang ini. Nah, intinya juga sama. Sebagian sholat asar. Kenapa? Karena di tengah perjalanan ternyata sudah masuk waktunya asar. Sehingga mereka memberanikan diri untuk sholat asar. Tapi sebagian mengatakan apa? La nusalli hatta na'tiha. Kami tidak akan sholat kecuali sudah sampai di Quraidah. Faqala ba'duhum, ya kan? Bal nusalli lam yurid minna dzalik. Bahkan kami harus sholat. Kenapa? Karena yang dikehendaki Rasulullah itu bukan seperti itu. Maksudnya apabila kita bergegas kita sudah sampai waktu asar itu di Quraidah, tapi nyatanya beda. Nah, sudah terjadi pengkerengan di antara 2 kelompok ini, ya. Akhirnya setelah ini peristiwa, kemudian lapor kepada Rasulullah. Intinya di hadis ini diterangkan falam yu'annib wahidan minhum. Rasulullah tidak menyalahkan salah seorang pun di antara mereka. 2 dalil berarti Pak ya. Nah, sudah 2 dalil. Rasulullah tidak pernah menyalahkan. Lumeng luru. Dari 2 dalil jangan kemudian dikebiah-biah sama asinnya. Hanya 2 peristiwa ini jangan kemudian nanti dibuat dalil Rasulullah tidak pernah menyalahkan. Maksudnya apa ini dari kata-kata tidak pernah dan tidak boleh menyalahkan orang lain? Ini tendensius ini Pak. Ya. Jadi nanti boleh jadi jangan sampai berkata orang apa ini tidak boleh berkata bid'ah. Ya. Jadi misalnya apa man amila amalan laisa alihi amrun fa warad gitu. Maka siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu contohkan, kamu perintahkan, maka itu tertolak misalnya gitu. Nah, ini enggak ada hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menyalahkan gitu ya. Nah, sekarang kemudian mari kita gabungkan dengan yang lain-lain, dengan masalah yang gampang saja ya. Bahwasanya siapa ini? Abi Zubair an Jabir akhbarani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, dalam riwayat Muslim menerangkan anna rajulan tawadda'a fataraka al-mawdi'a fi dhufurin ala qadami. Fa usalahu. Kata Umar bin Khattab, ya kan?
Suatu hari ada seseorang yang berwudu, ya, kemudian masuk ke masjid. Tapi sayangnya ketika wudu itu di kakinya itu ada yang masih kering, hanya sebesar kuku. Ada yang menjelaskan benar-benar kukunya masih kering, karena di situ maudhi al-dhufr. Maudhi al-dhufr kalau diterjemahkan adalah tempatnya kuku. Apa kukunya copot atau bagaimana ceritanya? Ada yang menerjemahkan sebesar kuku masih kelewatan, belum dicuci. Nah makanya lah Pak, di dalam masalah wudu itu kita hati-hati benar, ya, karena ada perintah dalam Al-Quran itu faghsilu, ada yang wamsahu. Kalau wamsilu ghasala yaghsilu ghaslan itu artinya dicuci. Tapi kalau yang dimasak itu artinya diusap, diseko. Ya. Tapi ayat itu berbunyi begini, wa idza qumta ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kalian hendak sholat, kata Allah dalam ayat ini, maka cucilah. Hadis-hadis yang menerangkan cuci itu artinya digosok. Ya, sampai kalau masalah ini saja, ini sampai diginikan. Ini namanya akun. Kemudian ada akain, tempatnya, mohon maaf, ketek ini sampai digini-ginikan, ya. Tapi pakai tangan kiri, dengan tangan kanan, ya. Dicuci benar. Ya. Nah, terus kemudian setelah wa'adiyakum, Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Kalau kita mau jujur, baik Al-Quran maupun Sunnah, itu tidak ada yang membicarakan masalah sya'run. Sya'run itu artinya rambut. Jadi kalau ada orang berkata walau sya'ratan iktifaan, itu hanya pendapat. Kalau hadisnya Rasulullah sudah jelas mengatakan fa'aqbala bihima, ya, fabada bi muqaddamin ra'sihi, kemudian adbara hatta qafahu thumma raddahu ila makan alladhi bada'a minhu. Itu jelas sekali. Jadi yang diusap itu adalah kepala, berujung dari atasnya batuk, dahi sampai qafah, sampai tengkuk, dikembalikan tempat memulainya. Hadisnya sangat jelas, gitu ya. Dan Allah juga berkata begitu, kepala. Anehnya Pak, ayat itu wamsahu biru'usikum bi, makanya kemudian ru'usi. Tapi anehnya wanya ini apa? Wa'atof. Kok enggak wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Istilahnya maktufnya ini digandengkannya ini kemana ini? Mestinya apa? Begitu wamsahu biru'usikum wa arjulikum, arjuli mestinya. Tapi begitu wa arjul itu wa arjula. Ternyata apa? Untuk arjulan artinya kaki-kaki kalian itu tidak diusap, tapi digosok. Ya, digosok seperti menggosok wajah dan tangan itu tadi. Ya, nah ini diceritakan oleh Umar bin Khattab, orang yang wudu ini nggak sempurna karena masih ada yang kering sebesar kuku itu tadi. Apa komentar Rasulullah? Karena dikatakan fa'absarahu nabiyyu, luar biasa ini Pak di sini Pak. Kenapa? Rasulullah melihatnya. Jadi kadang-kadang urusan yang penting sekali orang itu tidak begitu peduli. Rasulullah peduli. Kenapa? Ini hal yang sangat prinsip. Kenapa? Kalau kita belajar fikih yang tebal-tebal itu, yang paling tipis itu bulughul maram. Ada fikih sunnah. Sekarang fikih Islam wa adilatu yang ditulis oleh siapa? Ulama dari Damaskus itu ya. Az-Zuhaili itu ya, Profesor Az-Zuhaili. Semua kitab fikih itu nanti bab pertama itu mesti bab toharoh. Bab toharoh mesti dibahas tentang babul miyah, yaitu macam-macam air. Ada air yang suci dan menyucikan, ada yang suci tidak menyucikan. Itu mesti. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang sangat pokok. Kenapa? Rasulullah mengatakan miftahul salati itu miftahul jannah itu adalah as-salat. Tetapi miftahul salat itu adalah at-tuhur. Jadi Rasul mengatakan apa?
bahwasanya kuncinya surga itu ada di sholat. Tapi tidak mandek. Tetapi kuncinya sholat itu ada di toharoh, di bab bersuci. Nah kalau bersucinya nggak beres gimana? Buktinya dari kejadian ini Rasulullah mengatakan apa? Irji fa ahsin wudu'aka faraja'atu musalla. Rasul begitu tahu orang ini nggak beres wudunya karena masih ada yang kering. Berarti mungkin wudunya tadi sekedar dikocor. Mestinya diguslu, dicuci. Kalau dicuci insya Allah tidak akan kelewatan. Nah sekarang ini banyak orang ketika wudu gimana? Kakinya ini hanya dikocor, cerot, tidak digosok. Padahal sampai Rasulullah itu memberi contoh, ini misalnya kaki itu disela-selai dengan jentiknya ini, jari jentik tangan kiri. Ya, ini misalnya kaki itu sampai disela-selai. Faqallil baina asabi', maka sela-selailah jari-jarimu, baik ketika awalnya jari-jari yang tangan, kemudian yang terakhir jari kaki. Itu disuruh menyala-nyalai oleh Rasulullah dengan jentiknya ini, jentik kiri dengan jentik kanan. Ya. Nah, Rasul mengatakan, kembali kau, kembali dan sempurnakan wudu. Akhirnya orang ini kembali tanpa membantah. Kalau sekarang mungkin kita akan bantah. Alah ini ya Rasulullah, tak penting. Gitu kan? Kenapa mengatakan tak penting? Karena jahilnya manusia. Rasul mengatakan ini penting. Kalau nggak penting kan biarkan ekor sebesar kuku aja. Ya. Tapi Rasulullah itu bisa menangkap sesuatu yang sangat substansi gitu. Akhirnya apa? Kembali. Berarti orang ini disalahkan atau tidak? Kita bertanya sekarang. Orang ini disalahkan atau dibenarkan oleh Rasulullah? Disalahkan. Buktinya apa? Suruh kembali, menyempurnakan, bukan mengulangi wudu. Sempurnakan, paling tidak yang itu dibasahi. Nah kok sekarang kemudian kita enak-enakan. Makanya dalam hadis, faman tawaddu'a biwudu'i hadza. Yang dijamin Rasulullah, orang ketika berwudu saja itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Nah, bagaimana dengan wuduku ini? Ya dipelajari. Ya, dipelajari itu. Ya sudah ya. Berarti dalam urusan wudu saja Rasulullah itu pernah menyalahkan orang lain. Cuman tidak berkata begini, qad akhta'ta, kamu telah melakukan kesalahan. Lah. Di antaranya disuruh ulang. Ya. Terus misalnya juga masalah sholat. Ya. Apa ini? Bahwasanya Rasulullah ini menegur seseorang. Ini diriwayatkan oleh siapa ini? Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, fa dakhala rajulun fa shalla. Ketika Rasulullah itu masuk masjid, tahu-tahu sebentar kemudian juga ada orang masuk masjid. Orang ini salat. Setelah salat, tsumma ja'a fa sallama ala Rasulullah sallallahu. Kemudian orang ini setelah salat datang ke Rasulullah memberikan salam. Ternyata Rasulullah itu ketika diberi salam itu, Rasul itu jawabnya di antaranya pernah berkata dalam hadis ini, wa alaikassalam. Alaika. Tidak wa alaikum. Berarti boleh dong, Pak. Ya. Kalau seandainya yang beri salam kita itu seorang akhwat, kita boleh mengatakan wa alaikissalam. Wa alaiki. Kenapa? Karena di sini ada wa alaikassalam. Kalau ada dalilnya kan gampang, Pak. Enggak boleh karena Rasulullah enggak pernah. Ini hadisnya sahih ini. Dalam riwayat Muslim, kemudian Nasa'i, Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud, kemudian Abu Ya'la, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kurang kan? Masih ada lagi sebenarnya. Ya. Nah, ketika orang ini salam kepada Rasulullah, Rasul mengatakan, irji. Kayak orang wudu itu tadi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau, salatlah lagi karena kamu belum salat. Sudah salat kok. Tapi Rasul mengatakan apa? Fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat. Sholat lagi. Ya, maka kemudian fasallah, kama sholat. Maka orang ini sholat lagi seperti sholatnya yang tadi. Keterangan yang lain, sholatnya orang ini khaffaf, yaitu meringankan sholatnya.
Cepat sekali orang ini sholat. Tunggu aja Nabi. Kemudian datang lagi kepada Rasul. Rasul masih tetap mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu masih belum sholat. Belum sholat kata Rasul. Sampai kemudian orang ini sholat 3 kali. Begitu yang ketiga kalinya, Rasul pun masih tetap dengan komentar yang tadi. Fa innaka lam tusalli. Setelah itu baru orang ini berkata dengan jujurnya, walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, ma uksinu ghaira ma uksinu ghaira hada. Wa'alim. Kata orang, ya Rasul, demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada yus ini ya Rasulullah. Ternyata sholat yang begitu itu salah. Sholatnya itu koyok wong kesusu-susu, cukup Fatihah juga cukup, rukuknya setengah rukuk, iktidalnya setengah iktidal gitu ya. Nah, tapi hebatnya orang ini apa? Nyerah dengan alimni, ajari aku ya. Nah, orang itu mestinya apa? Kalau memang ditegur seseorang, mohon maaf, kok tidak sesuai dengan bersyukurlah Pak, nggak usah marah lah, karena ini urusan ibadah. Barangkali memang yang menegur kita itu orang yang lebih alim, dan kebetulan kita salah, kan bersyukur tuh Pak. Kita itu dibetulkan karena yang tadi itu salah. Ya, yang saya ceritakan dulu bahwasanya saya pernah dulu amalan saya, ya, kalau habis wudhu itu saya nggak segera doa wudhu, tapi nanti ketika akan sholat apa gitu, saya baru berdoa dengan angkat tangan. Ya, kemudian saya ditegur oleh teman saya yang dari Jakarta. Min, kamu setiap habis wudhu saya amati kamu tidak segera berdoa, dan ketika akan sholat kamu angkat tangan. Itu bid'ah loh itu Min. Baru sadar saya. Itu bid'ah loh Min. Karena Rasulullah itu tidak begitu. Habis wudhu berdoa, tidak kayak kamu. Doanya ngentainil ateni sholat, angkat tangan lagi. Saya langsung astagfirullah, selama ini aku salah. Ya sudah. Nah ini akhirnya Rasul mengatakan idza qumtas ila shalah faqabih. Nah Rasul mengatakan kenapa Rasul ini kok menyuruh orang ini mengulang? Ya, boleh jadi orang ini sudah bisa, cuman karena mungkin tergesa-gesa, ada keperluan yang mendadak, kayak sebentar lagi akan kerja bakti, misalnya gitu ya. Terus orang ini kesusu-susu. Tapi nyatanya apa? Begitu disuruh mengulang sampai 3 kali, yo pancet ya. Berarti banyak tipe sholatnya yang ini. Ya, tapi Rasul mengatakan apa? Idza qumta ila shalat fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Ya kan? Tsumma rka' hatta tatma'inna raka'. Kalau kamu rukuk itu benar-benar tenang rukukmu. Tatma'in. Ya. Terus kemudian apa? Sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu, iktidallah. Makanya iktidal itu artinya kan lurus. Lurus tegak ke atas. Sampai benar-benar kamu tegak. Karena ada orang model itu ketika ruku itu sekaligus iktidal. Paham yang kita bicarakan ini? Ada orang ruku itu baru sub gitu. Terus kemudian iktidalnya separuh gini, terus langsung sujud. Rasul mengatakan hatta ta'dilan, ya, sampai dikatakan i'tidalan, sampai benar-benar kamu itu tegak ke atas itu, meneng sik dulu, ya, baru kemudian masjud hatta tatma'inna sujudan, kemudian sujudlah kamu dan sujudmu benar-benar sujud. Itu baru sholat kata Rasulullah. Nah maka kemudian dalam masalah ini apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW ini perkara wajib atau sunnah ini? Masalah tumak nina ini. Apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu mengatakan berarti tumak nina dalam sholat itu hukumnya apa? Beliau mengatakan
hukumnya tumak ninah itu wajib. Kenapa kita berani meninggalkan? Sampai beliau itu mengatakan apa? Sebenarnya hukumnya sunnah itu apa? Ya. Beliau mengatakan apa? Kalau kita belajar hadis sampai mate, beliau ini kita tak rekam nih otakku ini. Ya, kata-katanya yo lumayan ya, bahasanya wong kono iku yo. Nek kaya wong Surabaya. Ya, buat sampai mate belajar hadis apa? Hukumnya kunut itu ya sunnah. Itu kan karena beliau bermadzhab Syafi'i sehingga dikatakan sunnah. Kalau memang yang lain dikatakan tidak, ya kan? Tetapi berani nggak kita meninggalkan sunnah? Beliau bertanya begitu. Nggak berani. Kenapa? Karena sudah menjadi identitas. Padahal apa? Kalau ditinggalkan, ya nggak masalah, itu sunnah. Gitu. Tetapi sesuatu yang wajib, yaitu tatma'inna, artinya tumakninah di dalam sholat, berani kita tinggalkan. Kenapa berani kita tinggalkan? Laki-laki katanya urusan identitas. Na'udzubillah. Ya, berarti perkara yang seperti ini dijalankan juga oleh orang sekarang. Bahkan ketika sholat, yang terkenal beberapa tahun yang lalu itu sampai sekarang terjadi di Blitar. Sholat taraweh 23 rakaat cukup dengan 7 menit. Kaya apa sholatnya? Dan itu ada yang membela. Sekabopo. Terus apa alasannya? Ya dari dulu-dulu mbak kita juga begini. Loh urusannya baik. Ya. Itu perkara ibadah. Tapi kemudian ada yang sederhana, Pak. Perkara makan. Ya. Ini diceritakan oleh siapa ini? Iyas ibnu Salamah bin Al-Aqwa, bahwa bapaknya menceritakan apa? Ada seseorang, ya, anna rajulan akala 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah. Ya, katanya bapaknya Aqwa ini berkata apa? Bahwasanya ada seseorang yang makan di dekat Rasulullah. Tapi sayangnya makan itu dengan tangan kirinya. Rasul dengan sederhana mengucapkan apa? Kul biyamini. Makanlah dengan tangan kanan. Rasulullah itu hanya berbicara begitu. Tapi orang ini dengan mengatakan apa? La astati', aku tidak bisa. Loh, kok tidak bisa disuruh makan tangan kanan? Maka dikatakan, fama mana'ahu ya biyaminihi ilal kibr. Sebenarnya tidak ada yang mencegahnya dia dari tangan kanannya itu. Bukan dia tidak bisa. Tetapi yang bikin dia tidak bisa itu karena kibr, karena kesombongannya. Karena kesombongannya oleh Rasulullah disuruh makan tangan kanan, dia tidak mau. Alasannya apa? Ya mungkin melawan kanan kiri yang mangan itu urus. Ya. Tapi Rasul dengan tegas mengatakan apa dalam hadis yang lain? Wa idza akala ahadukum falyakul bi yamin. Wa idza syaraba ahadukum falyashrab bi yamin. Ya, apabila salah seorang di antara kalian makan atau minum, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena sungguh setan itu apabila makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu Rasulullah mengatakan itu. Tapi dengan kata-kata orang ini, maka Rasulullah mengatakan, "Lastata'ta." Oh, memang tanganmu tidak bisa. Begitu Rasulullah mengatakan lastata'ta, maka dikatakan apa? Fama rafa'aha ila fihi. Maka dengan serta-merta orang itu tadi tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Bisa memahami hadis ini, Pak? Setelah Rasul mengatakan lastata'ta, oh memang tidak bisa tanganmu. Dengan serta-merta orang ini ujuk-ujuk tidak bisa menggerakkan tangannya ini menuju mulutnya. Mungkin saat itu Rasulullah tersinggung. Nah, dikongkon ngono lho, kok nyengol. Ngerti nyengol ya, Pak? Bahasanya enggak enak. Enggak bisa. Kalau seandainya seperti kita orang Jawa, ya maaf Rasul, ngapunten. Kan enak. Ya. Ini supaya dijadikan pelajaran bagi kita. Terus kita bertanya, berarti urusan makan itu urusan
urusan ibadah atau enggak, Pak? Gitu tuh seakan-akan tuh masalah urusan ibadah itu kayaknya hanya sholat, zakat, puasa, haji gitu. Nah, ya semua ahli fikih mengatakan itu namanya ibadah makhdhah. Tapi ada ibadah yang sifatnya sosial. Ya. Di antaranya ini ibadah urusan makan. Dan bagaimana kita itu menjadi orang Islam ini ya sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana kita itu makan itu ibadah. Karena dalam Al-Quran itu kan ada ayat mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, kan gitu tuh. Makanlah apa yang direzekikan oleh Allah, makanlah yang baik-baik, yang halal lagi baik. Nah, disuruh makan kita oleh Allah itu. Berarti kalau ada suruhan kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah itu ibadah atau enggak? Ibadah. Ada urusan berjalan saja, itu Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Fa innaka lan takhriqul arda wa lan tablughal jibala tula, kan gitu. Kamu jangan angkuh kalau berjalan di muka bumi. Artinya berjalan tapi dengan kesombongannya, jangan. Karena sehebat-hebat kalian tidak akan bisa melebihi tingginya gunung dan kamu tidak bisa ngambleskan bumi. Allah berkata begitu. Urusan berjalan saja diatur dalam Islam. Ya. Maka kemudian termasuk jangan berbicara yang keras-keras, tertawa yang terbahak-bahak, tidak boleh. Ya. Kenapa? Sejelek-jelek suara itu, fa inna ankaru aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek itu suaranya khimar. Kalau nyi gitu, itu paling jelek. Nah, kalau ada orang tertawa melebihi khimar gimana? Ya, makanya ini penutup ya, sebelumnya masuk banyak ini ya. Jadi mungkin bisa jadikan tema ini sampai ya, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan gitu, supaya kita ini menyadari ada masalah-masalah mungkin bagi kita anggap sepele, ternyata apa? Itu urusan ibadah. Ya, makanya kemudian menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku. Itu kemudian Ibnu Taimiyah ditanya, ma hiya ibadatu ya Syekh, yang dinamakan ibadah itu apa? Ya, beliau menjawab, hiya ismun jami'. Ya, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Yang dinamakan ibadah itu semua. Karena isim jami', sebuah nama yang mencakup apa saja? Semua yang dicintai Allah dan diridhoi. Minal aqwal wa amal, baik yang berupa perkataan atau mungkin perbuatan. Wadh-dhahirati wal batinati, baik yang bersifat batin. Kira-kira yang batin ini apa? Yang batin ini kira-kira apa? Kenapa? Karena ketika Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, ayo afdhalil amal. Bahkan dikatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amal. Yang setelah ini aku tidak akan tanya lagi ke Rasulullah. Amal yang paling baik itu apa? Rasulullah mengatakan, antu'minu billah. Kamu beriman kepada Allah. Loh, tidak keliru tak Pak jawaban Rasulullah. Nah, keliru lah itu Nabi. Pasti benar Rasulullah berkata begitu. Ketika mohon petunjuk amal yang paling baik, Rasul mengatakan dulu apa? Berimanlah kamu kepada Allah. Loh, kok ngono? Wong yang ditakoni itu amal, tapi kok iman? Iman itu amal, cuma namanya amal batin. Niat itu amal batin. Bahkan amal yang sifatnya dhahirah, yang terang-terangan ini, kalau batinnya tidak bagus, niatnya tidak bagus, muspro. Misalnya ada dokter yang hebat, sosialnya hebat, tapi mohon maaf dia Kristen, dia Yahudi, tidak ada fungsinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia la tu'minu billah, karena dia tidak beriman kepada Allah. Makanya ini Rasul itu
beriman dulu. Karena iman ini adalah amal batin. Ya, sampai di situ. Ya, semoga kita ini adalah orang-orang yang baik. Ya, di antaranya apa? Bahwa seluruh perbuatan, bukan amal, kita langsung seluruh perbuatannya seorang muslim atau muslimah ini tidak terlepas dari dimensi ibadah. Baik perkataan maupun perbuatan, baik yang batin maupun yang terang-terangan. Contoh saja, orang ini disuruh mengakhiri hidupnya. Akhir hidup kita itu diantaranya dengan tidur. Bagaimana tidur itu ibadah? Minimal dengan mengucapkan Bismikallahumma ahya wa. Kalau lebih sempurnanya Allahumma aslamtu ilaika wa wada'tu amri ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aja'tu dhahri ilaika, dan seterusnya. Kata Rasulullah, siapa orangnya yang mengakhiri hidupnya, mengawali tidurnya dengan mengucapkan ini, kalau tidurnya berkepanjangan, gak bangun lagi, Rasul menjamin. Nah, kita mau tidur nyanyi, orang Jawanya gandang, rengeng-rengeng, hati-hati. Ya. Kemudian kalau kita terbangun, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah. Bangun itu sudah mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Karena kita tergesa-gesa dan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terus ridha Allah. Ya, karena boleh jadi kita bangun nyeluntuh aja. Ya, ini contohnya bahwa ibadah itu ternyata semua yang dicintai dan diridhoi Allah itu adalah ibadah. Mudah-mudahan ya seluruh aktivitas kita ini dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tidak ada tanya jawab, karena dari Pak Saukat mengatakan sebentar lagi ada kerja bakti, jadi hanya dicobakan sampai jam 5.30, sudah jam 5.34. Jadi, mohon maaf ya kalau misalnya merasa masih kurang, karena nanti ada contoh-contoh ekstrim sekali bahwa Rasulullah itu pernah menyalahkan sahabat, sekalipun itu sahabat yang paling dicintai. Ya, bagaimana kejadian itu kita tunggu episode berikutnya. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sami-sami Bapak.